Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di sini untuk pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih yang nantinya pembahasan mengenai sholat Jumat, mari kita buka pelajaran kita kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga menjadikan lancarnya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Talaban ridallah wa syafaat Rasulullah farahmati jami'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, anak-anak silahkan kalian simak di buku materi kalian sedikit dari bahan yang akan kami bahas di sini, yang nanti akan kami padukan dengan beberapa keterangan-keterangan yang menyangkut bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun poin yang pertama, pengertian sholat Jumat adalah ibadah sholat yang dikerjakan di hari Jumat 2 rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Itu adalah pengertian dari sholat Jumat itu sendiri. Nanti berbeda dengan sholat hari raya ataupun sholat gerhana. Kalau sholat gerhana ataupun sholat hari raya, itu pelaksanaannya yaitu sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau untuk sholat Jumat, ini adalah sholat yang dikerjakan setelah khutbah. Jadi mendahulukan khutbahnya baru kemudian sholatnya. Sholat Jumat memiliki hukum wajib ain bagi laki-laki atau pria dewasa beragama Islam, merdeka, dan menetap di dalam negeri atau tempat tertentu. Nah, keluar dari persyaratan tadi, yaitu wanita atau perempuan, anak-anak, orang sakit, dan budak. Sholat Jumat tidak wajib hukumnya bagi mereka yang disebutkan di akhir ini tadi, yang dikecualikan. Jadi sholat Jumat itu wajib ain secara individu bagi mereka laki-laki, ya, katakanlah pria yang sudah dewasa atau balik akil, nah, yang mukallaf lah, itu persyaratannya. Kemudian ya kalau Islam yang memang itu syaratnya merdeka dan menetap di dalam negeri atau tempat-tempat tertentu. Jadi sebuah kelompok yang di situ nantinya menjadikan bisa atau sahnya didirikan sholat Jumat. Nah, untuk yang dikecualikan ya seperti yang disebutkan tadi, yaitu wanita, anak-anak, orang sakit, dan budak. Maka untuk mereka itu adalah tidak wajib. Adapun dalil Al-Quran yang menerangkan masalah sholat Jumat, yaitu surat Al-Jum'ah ayat 9 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah dalil yang menyatakan kewajiban sholat Jumat itu sendiri, yang artinya wallahu a'lam bimuradi demikian. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bergeraklah atau bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu adalah dalil yang menyatakan wajibnya sholat Jumat, diambil dari Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian syarat-syarat sahnya sholat Jumat, yaitu sholat Jumat diadakan di tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat Jumat. Nah, tidak perlu mengadakan pelaksanaan sholat Jumat di tempat sementara seperti tanah kosong, ladang, kebun, dan lain-lain. Itu
2 syarat. Kemudian disusul syarat yang selanjutnya yaitu minimal jumlah jamaah peserta sholat Jumat adalah 40 orang. Sebisa mungkin kita melaksanakan sholat Jumat itu 40 orang. Tapi kalau toh nantinya 40 orang itu tidak bisa katakanlah terpenuhi, bisa kurang dari 40 orang. Asalkan nanti memang sebenarnya bisa terpenuhi 40 orang, tapi karena ada sebagian yang lain itu tidak ikut atau tidak melaksanakan, katakanlah ada yang tidak mau dengan alasan malas dan sebagainya, maka orang tersebut ya berdosa. Nah, untuk pelaksanaan sholat Jumat yang kurang dari 40 orang tadi mengikut dari sebagian dawuh ulama madhab Syafi'i itu adalah bisa-bisa saja atau katakanlah sah-sah saja. Jadi untuk 40 orang itu bukan prioritas utama. Sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat zuhur dan setelah 2 khutbah. Nah ini adalah kaitannya dengan sholat Jumat yang disebutkan tadi di atas, harus dilaksanakan di waktu zuhur setelah 2 khutbah. Kemudian sholat Jumat memiliki ketentuan atau rukun sebagai berikut. Ini harus dipenuhi karena ini termasuk rukun. Apabila salah satu dari rukun tersebut atau yang nanti akan kami sebutkan di sini kok tidak terpenuhi, maka ya tidak salah sholat Jumatnya. Yang pertama, mengucapkan hamdalah. Ini sebenarnya di dalam khutbah, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW, mengucap 2 kalimat syahadat. Ini ada sebagian ulama yang mensyaratkannya atau menjadikan rukun, cuman mayoritas ulama madhab Syafi'i itu tidak menyebutkan. Memberikan nasihat kepada para jamaah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan mendoakan muslimin, mendoakan agar diampuninya orang-orang Islam atau para orang mukmin. Nah, ini yang menjadi rukun di dalam pelaksanaan sholat Jumat atau katakanlah berfokus pada khutbah Jumat. Sunnah dalam sholat Jumat diantaranya adalah kita disunahkan mandi sebelum datang ke tempat pelaksanaan sholat Jumat. Memakai pakaian yang baik, diutamakan putih dan berhias dengan rapi, serta bersisir, mencukur kumis dan memotong kuku. Itu yang kedua. Kemudian memakai pengharum atau wanginan yang sebisa mungkin non alkohol. Apabila yang beralkohol sebenarnya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Cuman ya yang lebih baik itu non alkohol. Menyegerakan datang ke tempat sholat Jumat sebisa mungkin, itu sepagi mungkin, sebenarnya seperti itu adat dari orang-orang Islam yang sesuai dengan ajaran ulama, yaitu berangkat pagi-pagi sekali, memperbanyak doa dan sholat Nabi, membaca Al-Quran dan zikir sebelum khutbah Jumat dimulai. Nanti kalau ketika khutbah Jumat dimulai, kita dilarang untuk berzikir. Hikmah sholat Jumat diantaranya simbol persatuan sesama umat Islam dengan berkumpul bersama, beribadah bersama dengan berbarisan shaf yang rapat dan rapi. Itu termasuk hikmah dari pelaksanaan sholat Jumat yang pertama. Yang kemudian kedua, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia. Untuk kemudian semua sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh, dan lain sebagainya, sebagai penguat ukhuwah Islamiyah. Menurut hadis, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan di hari Jumat tersebut sebagai syiar Islam. Jadi di situ sebagai lambang bahwa Islam itu adalah senang untuk berkumpul. Mereka semua berusaha untuk berkumpul di waktu Jumat sebagai syiar atau menunjukkan bahwa mereka adalah kuat atau kita adalah kuat dalam Islam. Jadi harus bersatu, tidak pandang tua muda, kaya miskin, yang penting itu tadi syarat-syarat yang disebutkan di atas adalah terpenuhi, maka kita boleh melaksanakan sholat Jumat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di sini. Yang nantinya untuk pertanyaan atau kurang jelasnya bisa ditanyakan
setelah session yang kita bahas ini, untuk itu kami akhiri dulu video sebagai pembahasan kali ini. Awal hingga akhir pastilah ada kurang lebihnya, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya nanti sesi tanya jawabnya tidak usah di video. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.